Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Khairul Anam. Insya Allah pada pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas salah satu aplikasi dari IndoQCity, yaitu untuk menghitung low contrast secara otomatis, dan kita menghitung salah satu parameter yang cukup penting, yaitu CNR ya, contrast to noise ratio, menggunakan IndoQCity pada Phantom AAPM. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa IndoQCity adalah software yang secara khusus didesain untuk melakukan otomatisasi untuk mengkarakterisasi kualitas citra pada CT scan. IndoQCity dikembangkan di Departemen Fisika oleh tim kami ya. Saya bersama dengan para mahasiswa untuk mengembangkan IndoQCity ini agar bisa digunakan untuk kuantifikasi kualitas citra CT scan secara otomatis. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menggunakan IndoQCity untuk melakukan karakterisasi salah satu kualitas citra, yaitu low contrast. Low contrast adalah salah satu parameter untuk membedakan objek yang memiliki nilai CT number yang berdekatan. Biasanya low contrast ini dinyatakan dalam bentuk persen ya. Jadi misalnya kalau dikatakan low contrast 1%, itu artinya dua objek ini ya, antara objek dengan backgroundnya ini memiliki perbedaan nilai CT number 10 HU. Kalau misalnya low contrast 0,5%, berarti antara objek dengan background ini memiliki perbedaan nilai CT number 5 HU. Jadi 10% itu berarti 1% berarti 10 HU selisihnya. Kalau 0,5% berarti 5 HU. Kalau 0,3% berarti selisihnya 3 HU dan seterusnya. Nah, CT scan umumnya itu bisa membedakan objek dengan nilai HU atau nilai CT number yang berdekatan itu sampai 0,5%. Artinya selisih 5 HU secara umum itu masih bisa dibedakan. Cuma low contrast ini, parameter ini sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter yang lain. Ya. Misalnya dipengaruhi oleh noise. Jadi pada noise rendah, perbedaan 5 HU itu bisa kelihatan. Cuma ketika noise-nya tinggi, perbedaan 5 HU itu mungkin sudah nggak bisa dibedakan lagi. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, yang juga sangat mempengaruhi itu adalah ukuran dari objek. Jadi kalau ukuran objek itu semakin kecil, maka selisih 5 HU itu semakin nggak kelihatan. Sehingga memang melakukan kuantifikasi untuk low contrast ini bisa dikatakan cukup rumit ya. Cukup rumit dan dipengaruhi oleh parameter-parameter yang lain. Seperti di Indonesia, ketika kita melakukan uji kesesuaian UK misalnya, low contrast ini termasuk parameter yang tidak perlu diukur ya, karena tadi cukup rumit dan dipengaruhi oleh banyak parameter yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menghitung atau mengukur low contrast ini secara semi otomatis dan juga secara otomatis menggunakan IndoQCity, dan kita akan mencobanya pada Phantom AAPM. Untuk Phantom yang lain kita akan coba di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Izinkan saya pertama kali untuk membuka untuk share screen terlebih dahulu. Ya, berikutnya saya akan buka IndoQCity. Nah, ini adalah tampilan dari IndoQCity yang sudah sering kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuka citra Phantom AAPM terlebih dahulu. Dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan Phantom citra sampel yang sudah ada di dalam software IndoQCity ini.
Untuk membuka kita klik ini open sample dan kita buka AAPM Phantom di sini ya, AAPM Phantom. Maka citra ini akan terbuka. Kemudian nanti kita akan mencari objek yang mengandung low contrast ya. Phantom AAPM yang kita gunakan ini adalah Phantom AAPM produksi Cheers dengan kode 610 ya. Dan untuk objek yang di sana ada low contrast itu dengan kode 10. Jadi 61010 ya. Nah, sebelum kita mencari ke sana kita sort terlebih dahulu biar urut ya. Nanti kita mencarinya biar mudah. Nah, berikutnya kita akan mencari dari satu slice ke slice yang lain. Ini adalah objek untuk city number linearity yang sudah kita bahas. Ini adalah objek untuk penentuan high contrast atau spatial resolution yang kita bahas. Kemudian ini adalah objek untuk slice thickness yang juga sudah kita bahas. Nah, kemudian ini adalah objek yang bisa untuk low contrast, tapi kita nggak menggunakan ini ya. Selain bisa digunakan untuk low contrast, objek ini juga bisa digunakan untuk alignment, laser alignment. Ini udah kita bahas. Nah, ini adalah objek untuk low contrast ya. Nah, pada objek ini sebetulnya terdiri dari bahan yang terbuat dari epoksi dengan nilai HU antara 6 sampai 10 dengan nilai city number antara 6 sampai 10 HU. Nah, kemudian di sini dikasih lubang. Ini yang pertama bentuknya segitiga. Kemudian di sini ada bulatan-bulatan dengan diameter yang berbeda-beda. Ini ada beberapa kelompok ini ya. Satu kelompok ini ada 4 ini. Ada 4 lubang. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 kelompok. Diameter yang paling kecil ini adalah 2,5 mm dan diameter yang paling besar ini adalah 7,5 mm ya. Kemudian phantom ini kita isi dengan air sehingga lubang-lubang ini akan terisi dengan air. Sehingga kita bisa menduga bahwa nilai HU pada lubang ini mestinya antara min 4 sampai plus 4 ya, dengan nilai rata-rata sekitar 0 HU. Tapi untuk yang objeknya kecil mungkin itu bisa tercapai, untuk yang objek yang besar ya. Tapi kalau untuk objek yang kecil mungkin nggak tercapai karena dia dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, sebelum kita mencoba untuk menganalisis ini lebih lanjut menggunakan IndoQCity, nah kemudian kita tentukan dulu tab yang akan kita gunakan. Ini adalah tab untuk pengukuran city number, ini untuk noise, ini untuk city number linearity, untuk spatial resolution, ini untuk slice thickness. Nah, ini adalah tab untuk low contrast di sini. Nah, di sini ada di dalam tab low contrast di sini ada 2 tab berikutnya ya, yaitu untuk pengukuran smallest object dan untuk pengukuran CNR, yaitu contrast to noise ratio. Ingin saya sampaikan pertama kali adalah bahwa nilai low contrast ini sangat dipengaruhi oleh banyak parameter ya. Salah satunya adalah noise ya. Dan yang kedua yang juga sangat berpengaruh pada penentuan low contrast ini adalah diameter dari objek ya. Diameter dari objek. Ini bisa kelihatan dengan jelas bahwa objek semakin besar itu semakin kelihatan. Tapi untuk objek yang semakin kecil, dia itu semakin tidak kelihatan. Nah, kalau kita menggunakan IndoQCity, maka kita yang pertama untuk menentukan smallest object ya, ada objek yang paling kecil yang bisa terlihat itu dengan melihat dengan mata. Ini objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 ini yang 11 ini sudah nggak begitu kelihatan ya. Nanti kalau kita sudah melihat, oh nilainya 10, nanti tinggal kita klik 10. Nah, maka kita akan mendapatkan bahwa diameter yang tampak oleh mata minimal itu adalah dengan ukuran 3 mm ya.
Untuk Bapeten ini tidak menentukan standarnya, bahkan Bapeten tidak merekomendasikan untuk mengukur hal ini. Tapi kalau data dari AJR dia mengatakan untuk objek dengan kontras 0,5%, jadi selisih 5 HU, itu ukuran yang terlihat itu minimum harus dengan ukuran 6 mm. 6 mm itu kalau di sini adalah objek yang kalau ini adalah 7,5, ini itu 7, ini 6,5, ini adalah 6. Berarti paling tidak kalau menurut AJR harus ini yang kelihatan ya. Ini itu objek yang keempat. Objek yang keempat, ya, objek yang keempat itu adalah 6 mm ini ya. Ini adalah penentuan secara visual ya. Secara visual kita tinggal menghitung mana objek yang masih kelihatan oleh mata. Kemudian berikutnya yang juga perlu kita lakukan pengukuran itu adalah nilai CNR atau CNR ya, contrast to noise ratio. Di berapa sih sebetulnya kontras antara objek dengan background-nya. Nah, maka dalam hal ini untuk IndoQ City ini kita bisa menggunakan pengukuran dengan dua cara. Yang pertama dengan mode manual dan yang kedua dengan mode otomatis. Nah, kita akan coba dulu untuk yang mode manual. Maka ketika kita klik manual, maka di sini ada dua tombol ROI ya. Yang pertama adalah ROI untuk diletakkan di bagian objek, dan yang kedua adalah ROI untuk diletakkan di daerah background. Oke, kita akan coba mulai ya. Kita klik satu. Nah, secara manual kita letakkan dia ke dalam objek. Ini objek air ya. Nah, ini kita letakkan di tengah-tengahnya. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan nilai city number dari objek ini. Kita mendapatkan nilainya adalah minus 0,82. Jadi masih di dalam rentang min 4 sampai 4 HU ya. Jadi masih bagus ini. Kemudian noise-nya, noise di dalam ROI ini atau di dalam ROI ini adalah 3,59. Sehingga kita bisa mendapatkan SNR, jadi signal to noise ratio. Itu rumusnya adalah city number ya, dibagi dengan noise atau signal dibagi dengan noise. Nah, dapatnya adalah min 0,23. Ini adalah SNR untuk objek air ini. Kemudian berikutnya, setelah kita menentukan nilai city number pada objek, berikutnya adalah menentukan city number pada background. Maka kita klik objek yang ke ROI yang kedua, ROI yang kedua. Nah, kemudian ROI yang kedua ini kita letakkan pada bagian yang homogen. Boleh di belakangnya dia, atau boleh di tempat yang lain, yang jelas di tempat yang homogen. Ini misalnya kita letakkan di bagian tengah sini ya. Nah, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai HU-nya dia, nilai city number-nya dia, itu adalah 9,8. Kemudian noise-nya adalah 4,13. Jadi noise-nya hampir sama ya. Antara noise di objek sama noise di background ini hampir sama, yaitu 4,13. Kemudian SNR-nya, signal to noise ratio-nya adalah nilai city number dibagi dengan noise. Jadi 9,8 dibagi dengan 4,13, sehingga kita mendapatkan nilai 2,37. SNR ini tidak menggunakan satuan ya, unitless tidak menggunakan satuan, karena city number satuannya HU, noise satuannya HU, jadi HU dibagi HU dia hilang ya, jadi tidak punya satuan untuk SNR ini. Oke, nah setelah kita mendapatkan nilai SNR ya, city number, noise dan SNR untuk objek dan background, kemudian kita bisa menghitung nilai kontras dan kontras to noise ratio. Kontras itu adalah selisih nilai HU atau selisih city number antara objek dengan background. Dan nanti tinggal dikurangi nilai city number objek itu berapa, city number background berapa, tinggal dikurangi. Kita dapat yang namanya kontras. Nah, kemudian kalau kita bagi dengan noise, ya kontras dibagi dengan noise, maka kita akan mendapatkan nilai CNR, ya CNR, contrast to noise ratio. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka nanti noise-nya itu kita dapatkan dari gabungan dua noise.
Jadi nanti noise yang kita dapat untuk yang terakhir itu adalah noise sigma sama dengan akar dalam kurung ya. Jadi noise background ditambah kuadrat ditambah dengan noise objek kuadrat dalam kurung dikalikan dengan setengahnya. Jadi ini adalah gabungan antara noise objek dengan noise background. Maka kita akan mendapatkan nilai CNR ini. Ini kalau kita klik di sini, ya maka secara otomatis kita akan mendapatkan nilai kontrasnya, berarti 9,8 dikurangi min 0,82, ketemunya adalah 10,62. Jadi antara objek dan background ini kontrasnya, selisih nilai city number-nya adalah 10,62. Kemudian noise-nya, ya, noise antara ini dan ini digabung tadi, dapatnya adalah 3,87. Kemudian CNR-nya itu adalah kontras dibagi dengan noise, maka ketemunya 2,74. Seperti SNR, CNR juga unitless, tidak punya satuan ya, karena kontras satuannya HO, noise satuannya HO, kontras dibagi noise, HO dibagi HO, maka dia tidak memiliki satuan. Nah, ini adalah cara yang bisa dikatakan sebetulnya sangat sederhana, cukup sederhana untuk mengukur CNR ya dari objek low contrast ya, pada phantom AAPM. Nah, kemudian selain menggunakan pengukuran manual, ya, kemudian di dalam IndoQCT ini sudah dilengkapi pengukuran CNR secara otomatis. Jadi kalau seandainya kita itu mau menghitung secara otomatis, kita bisa menggunakan pilihan ini. Tapi memang karena di sini objeknya itu sangat berdekatan ya, maka sebetulnya menghitung otomatis ini agak sulit ya, agak sulit. Sehingga memang kalau seandainya kita itu menggunakan teknik otomatis tidak berhasil, ya maka lebih baik kita menggunakan yang manual. Kita akan coba dulu menggunakan pendekatan yang otomatis ya. Ya kita klik automatic. Nah, maka setelah kita klik yang automatic ya, maka di sini tinggal kita klik calculate di sini. Maka nanti dia akan membuat ROI di objek dan membuat ROI di background. Dia akan mencari secara otomatis ya. Ini memang agak rumit ya secara algoritma karena selisih antar dua objek ini nilainya itu sangat berdekatan. Oke, coba kita lihat apakah berhasil ya. Kita coba lihat. Ya, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Dia berhasil membuat ROI di objek dan dia berhasil membuat ROI di background di tengah-tengah ini. Backgroundnya memang kita desain di tengah. Kemudian untuk ROI di objek itu kita letakkan di objek yang segitiga ini. Dan dia langsung menghitung nilai city number, noise, SNR untuk masing-masing untuk objek dan background. Dan dia langsung menghitung nilai kontras, noise, dan CNR. Nah, kira-kira kalau dilihat prosesnya itu agak ribet seperti ini ya. Ini yang pertama, ini kita lakukan threshold ya. Ketika kita threshold memang jadinya agak berantakan ya. Karena nilai HU yang sangat berdekatan. Kemudian setelah itu kita lakukan proses yang dinamakan dengan closing ya. Jadi ketika di dalam itu ada titik maka dia ditutup dulu. Nah, ini bagian dari image processing ya, close. Jadi untuk menutup objek-objek yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu kita lakukan erosi ya, kita buat erosi sehingga objek-objek itu akan tergerus di bagian pinggirnya, sehingga dia akan mengecil dengan harapan noise itu akan hilang gitu ya. Kemudian kita lakukan erosi berikutnya sehingga objek akan semakin sedikit yang ada di dalam citra. Kemudian berikutnya setelah kita dapat begini, kemudian kita lakukan labeling. Setelah itu kita lakukan perhitungan luas untuk masing-masing objek. Nah, kemudian objek ini kita definisikan sebagai objek yang paling besar, yang paling luas. Nah, maka kalau itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan objek ini yang tersisa. Nah, setelah kita mendapatkan objek ini, kemudian nanti kita hitung titik tengahnya dengan menggunakan formulasi centroid. Nah, dari titik tengah itulah kemudian kita letakkan secara otomatis ROI atau ROI yang nanti untuk menghitung nilai CNR ini. Nah, jadinya seperti ini kira-kira ya. Jadi ini
sebetulnya ini objeknya mau berputar seperti apa tidak ada masalah ya. Jadi diputar-putar, software ini akan mendeteksi secara otomatis posisi dari objek tersebut ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai CNR dengan sangat cepat kayak kira begitu. Nah ini untuk Bapeten sendiri, untuk CNR, untuk ini tidak perlu merekomendasikan untuk tidak perlu diukur ya. Tapi kalau menurut beberapa dokumen itu dikatakan bahwa salah satu parameter agar dia itu lolos ya, itu untuk low contrast, untuk objek low contrast dengan kontras sekitar 0,5%, artinya selisih 5 HU, itu paling tidak itu nilai CNR-nya untuk protokol standar itu nilainya harus minimal 1 ya. Jadi kalau dia di bawah 1 untuk protokol standar itu berarti nggak lolos. Berarti kalau ada suatu protokol standar yang kita pakai, ternyata CNR-nya itu di bawah 1, itu berarti protokol itu harus dievaluasi. Bisa jadi protokol itu menggunakan arus tabung yang terlalu kecil, sehingga akhirnya menyebabkan noise yang terlalu besar. Nah, noise yang terlalu besar itu akhirnya menyebabkan CNR-nya itu akan semakin kecil. Ya, berarti jadi CNR terlalu besar, itu maksudnya berarti noise-nya terlalu, CNR yang terlalu kecil, itu maksudnya adalah noise itu terlalu besar. Sehingga kalau ada protokol standar, dan nilai CNR itu ini masih di bawah 1, ini berarti protokol itu harus dievaluasi. Berarti noise harus diturunin dengan cara arusnya dinaikin. Sebab kalau arus terlalu rendah, berarti noise terlalu besar, maka CNR ini terlalu kecil. Nah, kalau CNR terlalu kecil, maka objek-objek low contrast itu tidak kelihatan. Misalnya ketika ada tumor yang ukurannya kecil, yang ada di ginjal, itu mungkin nggak kelihatan. Atau misalnya ada nodul yang ada di lung, di paru-paru, karena dia kontrasnya kecil, maka bisa jadi tidak kelihatan. Maka CNR ini tidak boleh terlalu kecil. CNR ini harus di beberapa referensi itu dikatakan harus lebih dari 1. Nah, kalau dalam contoh ini nilai CNR adalah 2,33 ya. Ya itu kira-kira ya teknik untuk menentukan CNR, dan ini sangat sederhana. Dengan menggunakan IndoQCT ini menjadi lebih sederhana lagi karena kita bisa menghitung secara otomatis. Sebetulnya ada lagi parameter yang lebih objektif untuk menentukan low contrast, itu yang sering disebut dengan nama LCD, Low Contrast Detectability, dan ini menggunakan statistik ya. Tentang LCD ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kira untuk pertemuan ini kita sampai di sini. Jika rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.